Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PP 421 dengan Ibu PP, Ibu Suci Permatadewi, dan Ibu fasilitator kami adalah Ibu Ovianisa. Kami akan mempraktikkan supervisi akademik dengan alur Tirta pada modul 2.3 dengan saya sendiri, Neng Sari Kartika dari SD Negeri 2 Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi bersama rekan saya. Saya Yani Aprianisan dari SMPN 1 Cikaka. Dan saya Dede Anwari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Gunung Cabe. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bu. Gimana kabar sebaliknya? Alhamdulillah, baik juga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya Bu ya. Amin. Nah Bu Yen, setelah kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya Bu ya. Izin ya Bu. Silahkan Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Ibu? Baik Bu. Baik, nah sekarang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu version mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, nah bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Demikian ya Bu ya, praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu jadi gimana hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga Pak. Pak Dede kemarin telepon saya ya, katanya Pak Dede ingin bercerita sesuatu ya. Iya Bu, saya akan bercerita dan meminta waktunya kepada Ibu mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini dalam kelas Bu. Baik Pak Dede, apa yang mau Pak Dede ceritakan hari ini? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Dan kurang fokus juga saat yang pelajaran. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% saja Bu di kelas. Oke. Jadi menurut Pak Dede, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Baik Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Oke. Jadi kira-kira apa saja nih yang membuat murid Pak Dede antusias dalam pembelajaran Pak Dede itu sendiri? Baik, menurut saya murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan Bu. Wah, asik ya. Saya sependapat dengan Pak Dede ya. Kemudian Pak Dede, menurut Pak Dede, apa saja yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Pak Dede sampaikan? Baik Bu, menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Kemudian Pak, mengenai tugas ya, tugas yang biasanya Pak Dede berikan kepada murid-murid,
apa penyebab sehingga kurangnya antusias siswa atau murid Bapak di dalam kelas itu dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin Bu dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Pak Dede maaf ya kalau boleh tahu Bapak menggunakan sumber belajarnya itu di kelas apa? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Selain buku teks yang ada di perpustakaan, sumber apa lagi yang bisa Pak Dede gunakan? Saya pikir masih banyak Bu ya sumber belajar seperti video, YouTube, artikel blog atau tulisan ilmiah, internet, atau bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren Bu ya seperti Canva atau misalkan IG seperti itu mungkin Bu. Ya, oke ya. Betul sekali Pak ya. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan yang barusan Bapak sebutkan itu dengan menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dan mungkin motivasi untuk belajarnya itu untuk lebih meningkat lagi ya Pak. Jadi sekarang rencana Pak Dede ke depannya itu untuk menyelesaikan masalah yang selama ini Pak Dede rasakan bagaimana? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan lain-lain, Bu. Oke, bagus sekali rencana Bapak ya. Mudah-mudahan rencana yang Bapak barusan kemukakan itu akan berhasil ya Pak. Kemudian Pak Dede, apa komitmen Pak Dede terhadap rencana yang barusan Bapak utarakan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar juga pada murid-murid saya, Bu. Oke, keren sekali Pak Dede rencananya. Saya sangat mendukung sekali apa yang barusan Pak Dede utarakan. Mudah-mudahan semua rencana yang Pak Dede udah direncanakan akan berjalan lancar sesuai dengan harapan Pak Dede sendiri ya. Baik, terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Yeni sampaikan bisa saya terapkan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Neng. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya sama Pak Dede Anwari? Betul Bu? Iya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Izin ya Bu ya? Boleh Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching yang barusan saya lakukan terhadap Pak Dede ya, saya melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengawali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Bu. Baik Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching Ibu Yeni bersama Papa Dede Anwari sudah berjalan dengan baik. Dan proses akhirnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Yani sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dean sebagai coaching, sehingga Pak Dean bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan tirta dan prinsip coaching ya Bu ya. Iya Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan bersama Koci, yaitu bersama Pak Dede Anwari ya Bu? Kompetensi yang barusan yang ingin saya lakukan ya dengan dimana saya ingin dengan menggunakan cara lebih memahami lagi dengan proses tirta sehingga saya dapat melakukan coachingnya lebih baik lagi Bu.
Alhamdulillah ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu. Demikian observasi kali ini ya Bu Yani ya, semoga bermanfaat bagi kita dan izinkan saya tutup ya Bu Yani ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.